Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Asyauki dengan NIM 1060122300429. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai teori estetika dari Edmund Burke Feldman, tugas 4. Baik, mungkin kita lanjutkan ke teori estetika Edmund Burke Feldman. Menurut estetika Edmund Burke Feldman, estetika adalah sebentuk pengetahuan indrawi yang mengacu kepada kesan atau cita rasa dari suatu objek seni. Feldman juga menggarisbawahi relasi estetika dengan dinamika budaya pada suatu masyarakat. Nah, teori estetika Edmund Burke Feldman ini terbagi menjadi 4 bagian. Tahap pertama yaitu analisis deskripsi, yaitu mendeskripsikan karya, siapa yang buat, judulnya apa, tahun berapa, dan sebagainya. Dan lanjut ke tahap kedua yaitu analisis formal, menganalisis keseluruhan unsur visual yang ada. Tahap ketiga yaitu interpretasi, melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap suatu karya sehingga memunculkan makna-makna tertentu, mungkin makna-makna tersembunyi yang disampaikan oleh sang pembuat karya. Dan yaitu tahap keempat adalah melakukan simpulan dari hal-hal yang telah dianalisis sebelumnya. Pendapat dari saya mungkin atau dari yang menganalisis tentang ketiga tahapan tadi, simpulannya apa gitu. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis pertama saya, yaitu dari estetika barat, yaitu dari komik Spider-Girl dari Marvel. Ini saya kebetulan ada bukunya. Ini edisi Noopside, jadi di dalamnya itu tidak ada kata-kata. Mengapa saya menyebut ini estetika? Karena ini lumayan jarang ya ada buku hanya benar-benar gambar saja gitu ya. Yang pertama untuk hasil analisisnya yaitu deskripsi. Karya di samping adalah cover dari komik Spider-Girl yang diterbitkan oleh Marvel Comics. Pertama kali diterbitkan tahun 2002. Ilustratornya adalah Pat Olive. Cover komik ini menggunakan warna dominan biru dan hitam latar malam hari, yang dimana ini menggambarkan suasana yang muram dan kelam, menyesuaikan isi dari chapter dari seri komik tersebut. Lanjut, poin formal yaitu warna subjek. Spider-Girl yang kontras dengan warna backgroundnya yaitu biru menciptakan fokus utama agar kita menotis apa yang sedang dilakukan oleh subjek utama. Di sini subjek utama sedang terduduk lemas. Lanjut ke interpretasi. Di cover tersebut digambarkan nisan yang dimana di serial Spider-Man sendiri selalu terdapat canon event yang dimana selalu adanya kematian seorang yang dekat dengan Spider-Girl atau Spider-Man ini. Terus terdapat komposisi nisan dibuat besar agar menunjukkan pentingnya orang tersebut almarhum di hidup sang Spider-Girl, yang dimana di sini adalah Mayday Parker. Lanjut ke poin penilaian. Subjek yang terlihat sedang terduduk lemas di depan makam seseorang yang sangat berarti baginya. Menurut saya ini sangat apik dan menggambarkan kesedihan mendalam yang dialami oleh sang Spider-Girl. Karya ini juga memainkan perspektif dari bawah, gini ya, set dari bawah gitu. Jadi si nisannya tuh terlihat sangat besar itu. Jadi terlihat gitu, ini tuh penting banget orangnya untuk sang Spider-Girl ini. Selanjutnya lanjut ke analisis nomor 2 yaitu The Great Wave of Kanagawa. Yang karya ini berjudul The Great Wave of Kanagawa, dibuat oleh Hokusai Katsushika pada tahun 1831 Masehi. Merupakan bagian dari seri 36 View of Mount Fuji. Karya ini dibuat dengan teknik cetak ukiran kayu menurut Wikipedia, wood block print. Gambar ini menampilkan objek ombak besar yang menggulung tinggi yang tampak akan menimpa beberapa perahu nelayan kecil dan latar belakang gunung Fuji yang tampak tenang dan jauh di tengah. Warna dominan biru dan putih memperkuat dramatis dari momen yang tertangkap. Poin formal yaitu karya ini didominasi garis lengkung dinamis yang menggambar pergerakan ombak. Warna biru
yang digunakan menampilkan kontras kuat antara ombak dan latar, sementara bentuk gelombang melingkar menciptakan irama visual yang berulang. Gunung Fuji kecil di kejauhan memberikan titik fokus, kontras, dan keseimbangan terhadap ombak besar di latar depan. Lanjut ke interpretasi, karya ini bisa dimaknai sebagai simbol ketegangan antara kekuatan alam dan keberadaan manusia. Ombak yang sangat tinggi dan ganas melambangkan tantangan besar dari alam. Sementara perahu kecil mewakili kehidupan manusia yang rapuh. Gunung Fuji latar belakang dia stabil, namun bisa dilihat simbol spiritualitas, ketenangan, dan keteguhan. Baik, untuk penilaian, menurut saya karya ini sangat kuat ya secara visual. Komposisinya berhasil menggambarkan unsur ketegangan, sebuah adegan berbahaya ya. Ombak yang sangat besar, tentang mungkin keagungan alam ini, menurut saya inilah karya yang tidak indah secara rupa, tapi juga menyampaikan makna filosofis tentang hubungan manusia dengan alam yang berada di luar kendali manusia. Lanjut ke analisis estetika Nusantara. Di sini saya menggunakan relief Karmawi Bangga. Deskripsinya itu relief ini berasal dari masa klasik Hindu-Buddha di Nusantara. Karya ini menggunakan diukir di atas batu, menampilkan sekelompok orang yang sedang beraktivitas. Bagian kiri terlihat beberapa sosok manusia yang duduk dan berdiri di bawah pepohonan, lalu di bagian kanan tampak dua sosok duduk di bangunan seperti pendopo atau semacam singgasana. Di bagian kiri ya, yang di singgasana. Dengan suasana yang lebih formal secara keseluruhan, terlihat interaksi sosial yang cukup kuat. Analisis formal secara visual, karya ini mengandalkan bentuk pahatan yang cukup detail untuk menunjukkan ekspresi dan gestur tubuh. Komposisi disusun secara horizontal, membagi ruang menjadi dua bagian narasi. Kanan lebih tampak lebih bebas dan alami, dan kiri lebih formal dan bertekstur. Garis-garis pahatan digunakan untuk menonjolkan tekstur pakaian, rambut, dan ornamen bangunan. Tidak ada warna karena ini pahatan batu zaman dulu ya. Jadi nilai estetika muncul dari tekstur, proporsi, dan kedalaman ukiran. Analisis interpretasi relief ini mungkin menceritakan sebuah kisah atau ajaran moral yang umum dalam tradisi Hindu-Buddha. Bagian kanan diartikan sebagai gambaran bagian kanan bisa diartikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat atau momen sebelum seorang bertemu guru spiritual atau leader. Sedangkan bagian kiri menampilkan adegan penting, seorang yang sedang belajar, menerima petunjuk, atau mendapatkan pencerahan dari tokoh penting. Lanjut ke penilaian, yaitu dari segi artistik dan historis. Relief ini mempunyai nilai yang sangat tinggi, detailnya rapi, narasinya kuat, dan tekniknya memperlihatkan kemampuan seniman pada zamannya. Karya ini juga memuat nilai budaya yang besar karena tidak cuma memperlihatkan bentuk manusia, tapi juga menyampaikan kisah dan ajaran. Karya ini juga memberikan gambaran kita tentang bagaimana kehidupan manusia di zaman itu. Lanjut ke analisis yang terakhir, yaitu analisis Indonesia. Untuk karyanya saya memilih karya lukisan yang dibuat oleh Sindorsono Sujono pada tahun 1968, yaitu Seko atau Pramban. Yaitu menggambarkan seorang Seko atau Seko, berasal dari bahasa Jepang yang artinya prajurit atau pelopor. Prajurit ini prajurit lini depan yang membuka jalan, yang sedang mengintai di jalan masuk di sekitaran Jogja, di sekitar Jalan Pramban. Lukisan ini menampilkan realitas perang di garis belakang persiapan perang gerilya, penyusunan strategi atau penangkapan mata-mata menurut Mendikbudristek nomor 415 M 2022. Lukisan ini menggambarkan perang gerilya pada tahun 1946 sampai 1949. Analisis formal, yaitu karya ini punya komposisi yang dinamis. Warna dominan adalah coklat tua, kuning, dan orange, memberikan kesan panas dan terbakar. Teksturnya dibuat dengan tema kehancuran.
Garis-garis pada bangunan dan tanah dibuat patah-patah dan tidak beraturan, memperkuat kesan rusak dan gersang ya. Perspektif yang digunakan juga membuat mata penonton menyusuri jalan menuju tengah lukisan, memberi kesan ruang yang dalam. Analisis interpretasi lanjut, lukisan ini digambarkan sebagai gambaran penderitaan pasca perang atau bencana besar. Sosok manusia yang tampak kecil di tengah reruntuhan dan penderitaan menunjukkan betapa kecilnya manusia di tengah kekacauan yang disebabkan oleh konflik atau pertempuran. Karya ini menyampaikan rasa kehilangan, kesepian, dan kehilangan dan duka. Jadi seniman ingin mengingatkan kita akan akibat dari peperangan atau kekerasan dan bagaimana hal itu meninggalkan luka yang mendalam pada tempat dan manusia. Lanjut ke penilaian, menurut saya lukisan ini mempunyai penyampaian yang kuat tentang bagaimana hancurnya keadaan pasca perang. Kita yang tidak mengalami jadi tahu betapa buruknya dampak perang. Di gambar terdapat seko atau pengintai Jepang yang terlihat sempoyongan kelelahan. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.